Halo sobat makan kenyang, makan, lalu kenyang. Kepada para pecinta kuliner, selamat datang di acara ADC, ada apa di Cuanki dan juga Ceblak dan juga Curjak dan juga Cuai Putih. Maksa juga Cuncu Cacang. Cuncu Cacang. Kita kembali lagi, mungkin buat yang pecinta kuliner banget udah nggak asing ya bahwa channel kita memang dari dulu selalu Channel suka-suka aja. channel Entar ada yang makan, entar ada yang in-frame sendiri, ada yang udah in-frame tiba-tiba keluar sendiri. Betul. Memang suka-suka. Karena ADC kan C-nya cuka-cuka. cuka-cuka. A-nya adalah anjing as. Mana ada yang dibilang Gerard lama-lama toksik ya gitu, jangan toksik lah. Setelah aku merefleksikan diri, pelajaran yang aku dapat adalah Jadi diri sendiri. jadi diri sendiri aja udah. Kalau toksik aja udah. Toksik aja. Kemarin nggak enak kayaknya kalau nggak toksik ya. Ada yang terpendam di hati ya. Iya, kayak kurang keluar gitu kalau nggak toksik ya. Oh guys, nggak bercanda ya. Ini beneran kok kita hari ini mau mereview film karena Ditemani sama Rujak. Rujak. Kenapa kita taman sama Rujak? Karena film yang kita habis nonton ini sangat-sangat menguras energi ya. Iya, dan juga kita tersedot, langsung energi udah habis, lemas ya. Butuh yang seger-seger. Butuh yang lapar-lapar. Betul. Dan sini juga ditemani juga Seblak Mama Dava ya. Terima kasih buat Seblak Mama Dava. Emang iya. Nggak di endorse sih, tapi gue beli di Tapi emang ojol. enak nggak sih? Enak. Hari ini di bioskop ada film apa aja? Filmnya sama kayak kemarin. Ting. Nah, untuk hari ini kita mau menonton Bismillah, suamimu Salah. adalah AdSense-ku. Kita hari ini mau mereview Bismillah ku nikahi suamimu. Atau dia ini punya judul alternatif juga. Apa? Suamiku adalah mantan pacar istrimu yang menikah dengan suamiku. Lalu aku sakit dan suamimu menikahi istriku. Itulah dia judul alternatifnya. Oke, film ini diproduseri oleh Manoj Punjabi ya dan didirektori oleh Benny Setiawan, ditulis oleh Benny Setiawan, dibintangi oleh Syifa Haju, temannya Alpi yang sekarang nggak di fallback. Tapi kan dulu lu main film bareng Syifa Haju. Tapi sebelum Rizky Nazar, gue pernah jadi lawan mainnya Syifa Haju duluan. Ini dia footage-nya. Ting. Tapi Gak tau deh HS nemu apa kagak ya. Orangnya Syifa Haju gimana? Baik nggak? Baik. Baik banget ya. Tapi ya kalau sekarang sih gue nggak tahu, tapi dulu sih baik karena ya dulu kan waktu ketemu gue dia masih SMA kan, masih bocil, masih belum terlalu terkenal dulu mah. Sama merintis kalian ya? Iya, bedanya sekarang Syifa Haju ini gue Syifa Haju makin naik jadi bintang utama. iya. Lu malah jadi YouTuber ya udah aja. Yang AdSense-nya di bawah 5 juta. Anjing. Terus film ini juga dimintai oleh Rizky Nasar, Mika Tambayong, Reval Hadi, Dede Yusuf, dan Yunik Priscilla. Dan ada juga bintang tamu dari Jimmy Neutron. Udah tiba Jimmy Neutron. Oke, didistributori oleh Pelan-pelan, distributori oleh MD Picture. Film ini bercerita tentang rumah tangga Malik dan Hana berada pada puncak komedi, di mana mereka tengah mencari Kok puncak komedi? puncak masalah. bahagia. Oh. Di mana mereka tengah menanti kelahiran anak pertama mereka. Ketika melakukan konsultasi kehamilan, dokter kandungan Hana berhalangan dan akhirnya diganti oleh dokter muda yang cantik bernama Katie, yang ternyata adalah sahabatnya semasa SMA sekaligus mantan kekasih Malik. Naas, Hana terjangkit kanker yang mengancam diri dan janinnya sehingga perlu dilakukan operasi dalam waktu dekat. Kok dikasih tahu semua, anjir? Kayaknya iya deh. Dokter mengatakan kemungkinan Hana untuk selamat setelah operasi sangatlah kecil. Hana sadar bahwa hidupnya mungkin tak akan lama dan Hana memiliki sebuah permohonan di mana dia ingin sebelum meninggal, Malik harus menikahi Katie. Malik dan Katie tentu menolak permintaan gila tersebut, tetapi Hana sudah bertekad. Maka gunanya kita bilang kalau ada di sinopsis anjir. kayaknya kita datang di menit-menit terakhir juga, kita nggak kaget juga. Iya, kita nggak baca sinopsis. Ini juga ya jatuhnya sama kayak yang kemarin ya pesugihan ya, jatuhnya bukan sinopsis, ini lebih ke Diceritain anjing. rangkum tugas bahasa Indonesia merangkum film anjing. Iya. Maka setelah meminta persetujuan berbagai pihak, ijab kabul pun dilakukan di rumah sakit. Di hadapan Hana, ketiganya kini terlibat cinta segitiga. Detail banget dan anjing sinopsisnya. poligami yang rumit. Beneran kayak gitu isinya? Serius, ini gue bacain doang. Ya, seperti itulah ceritanya ya. Padahal film ini sedang tayang di bioskop. Buat kalian yang mau menonton, silahkan kalian nonton dulu filmnya.
nanti kalian balik lagi ke sini. Tetapi kalau kalian yang tidak menonton terus menonton film ini dan kalian komen di bawah, ya parah Bang Gerald spoiler, Bang Gerald spoiler, berarti itu namanya lu anjing memek babi tolol kintil. Motherfucker. Mati anjing. Astagfirullahaladzim, ada begitu. Goblok bener anjing. Gitulah dia ya pemirsa. Oke, by the way. Goblok bener anjing. Biasalah kalau film kayak gini kita dari hal yang kita suka dulu ya. Iya. Nah, yang gue suka dari film ini adalah cast-castnya itu sebenarnya cast-cast yang berpengalaman ya. Bagus, actingnya bagus. Gak ada masalah sama acting di film ini, terutama actingnya Ibu Yunik Priscilla yang jadi mamanya Sumpah. Katie. Mamanya Katie bagus banget. Bagus banget, luar biasa. Kayaknya kayak film ini tuh digendong dia sih kayaknya. Bisa menurut jadi iya bener, bisa dibilang seperti itu. Kalau bisa scene-nya dibanyakin aja dia. Menurut gue series Rizky Nazar actingnya nggak berlebihan loh. Kayak dia tuh sebagai suami yang idaman gitu dapat menurut gue. Husbandable banget itu tuh ada di dia gitu menurut gue liatnya. Dan juga Mikha Tambayong sebagai Mikha Tambayong nggak ada masalah sama acting di film ini. Film ini juga diselamatkan humornya sedikit sama pembantunya sih. Bener gak sih? Betul. Kita patut apresiasi itu yang jadi pembantunya. Bahkan at some point gue merasa kayak pembantunya ini lebih bagus aktingnya daripada bintang utamanya aja. Yang pasti Mikha Tambayong di akhir-akhir dia jatuh jret. Si Siva Haju ini melihat Mikha Tambayong ini kan terus kayak dia lari. Hana. Terus keluarlah pembantunya. Iya. Itulah kaget yang sebenarnya kayak gitu anjing. Iya. Ya, bahkan dia acting kaget ibu jatuh. Lebih dapat shocknya. Dapat shocknya, lebih dapat getarannya tuh di pembantunya anjir. Set rumah sakit juga beneran rumah sakit ya, nggak yang kayak rumah sakit. Ada kan beberapa film yang itu tuh kayak dibuat rumah sakitnya gitu. Betul. Kalau ini ya rumah sakit gitu. Budgetnya ada film ini ya. Dan juga si Rizky Nazar ini sebagai orang pengusaha yang kaya, terlihat juga rumahnya itu bagus ya. Kayak misalnya kayak dari yang kamar itu langsung menghadap ke kolam renang. Betul. Itu tuh kelihatan kayak ya udah ini tuh dia ini orang kaya gitu. Maksudnya kayak Walaupun kita nggak ceritain kerjanya apa ya kan? Iya, maksudnya set-setnya tuh meskipun itu aja, tapi terlihat budget lah, terlihat niat gitu dari PH-nya Betul, gitu, betul. buat bikin film ini. Apalagi yang lu suka dari film ini ada nggak? Dokternya juga terlihat meyakinkan ya. Si dokter-dokter yang bapak-bapak Iya, itu terlihat meyakinkan, nggak kaku sih menurut gua. Betul. Oh, ada satu detail yang gue suka banget. Mikha Tambayong mau ngecek janin, terus perutnya kan di USG. Nah, perutnya tuh beneran kayak perut orang hamil. Bukan kayak perut-perutan gitu. Iya nggak? Kalau selama ini yang gue lihat film-film orang hamil itu perutnya tuh kelihatan banget itu ditaruhin apa kayak bantal, tisu atau botox apa nggak tahu gue. Iya. Tapi kalau ini beneran kayak kelihatan si Mikha Tambayong lagi hamil ya kelihatan kayak hamil pas dibuka perutnya begini kan. Ada pusernya terus kayak hamil lah pokoknya kayak orang hamil gitu. Ya. Udah kalau kayak gitu kita masuk ke catatan hitam film. Bismillah. Aku nikahi suamimu. Oke. Catatan hitam menurut gua pertama judulnya sih. Sebenarnya judulnya udah red flag banget ya. Bismillah ku nikahi suamimu gitu. Sequelnya gini. Alhamdulillah akhirnya suamimu ternikahi. Astagfirullah, suamimu kunikahi leuwih dowo leuwih medeni. Dalam kurung di bawahnya. Iya. Kayaknya mereka ini ingin menjadi pembicaraan gitu di sosial media. Kayak dari cara mereka Ada lagi sih yang remake. Bentar, ada lagi yang gua suka sih. Ini mie-nya Mama Dava nggak pelit. Lanjut. Nggak, maksudnya kayak si MD Picture ini kayaknya emang pengen jadi pembicaraan sosial media. Kayak dari cara mereka bikin film tuh dari thread Twitter yang lagi viral gitu kan. Iya. Kayaknya emang terlihat ingin jadi sensasi gitu. Makanya judulnya pun dipilih yang sensasional gitu. Kalau gue merasa ya, entah kenapa film ini tuh stage-nya itu cepat, tak, tapi berasa begitu lama gitu. Nggak ada apapun yang terjadi, tiba-tiba si Hana ketemu sama temennya langsung. Semuanya serba tiba-tiba dah pokoknya. Di 2 menit pertama si Hana ini langsung bertemu sama dokter yang ternyata itu teman SMA-nya dia. Tiba-tiba si Hana ini langsung sakit. Kita tuh nggak dikasih lihat si Hana itu yang dari yang dia tuh sehat banget loh. Tiba-tiba sakit, langsung kanker otak. Nggak ada kayak adegan dia mimisan dulu atau adegan dia apa kayak. Tiba-tiba dia langsung pingsan, dia kanker otak. Tiba-tiba dia ingin minta temannya nikahi suaminya, tiba-tiba dia dioperasi, tiba-tiba dia sadar. Tiba-tiba dia amnesia. Tiba-tiba dia marah, gitu. Jadi kayak semua terlihat tiba-tiba. Dia tuh kayak tek, stage-nya tuh cepet banget. Tapi terasanya lama banget nontonnya. Kenapa ya? Karena tempatnya itu aja. Jadi kita kesannya kok sih. Betul, kalau menurut Bisa jadi ya. Kalau menurut gua tempatnya tidak bervariatif.
salah satu yang aneh banget di film ini adalah si Hana ini, tokoh Hana ini di Penekan Mika Tambayong itu diciptakan sebagai orang yang begitu baik anjing, kayak mustahil ada orang sebaik itu, nggak ada anjing sumpah. Sebaik-baiknya si Katifani Afifa nggak mungkin dia bakal ngasih suaminya ke teman yang baru dia ketemu lagi. Ya nggak sih? Betul. Lu punya teman SMA, udah lama nih nggak ketemu, bahkan di nikahan aja teman SMA lu itu nggak lu undang. Buktinya apa? Betul. Buktinya dia baru tahu kalau si Hana ini menikah sama si Malik. Berarti kan dia nggak datang tuh ke nikahannya si Hana. Betul. Iya kan? Tapi di satu sisi si Katie-nya mengaku dia sahabatan sama Hana. Dia sahabatan sama Hana. Jadi kayak ini teman SMA yang udah lama banget nggak ketemu, bahkan di awal-awal si Hana aja Sampai mikir dulu. ini siapa ya? Siapa? Kalau misalnya dulu gue deket banget sama teman di SMA gue nggak bakal mikir pas ketemu tuh nggak bakal lupa mukanya. Udah langsung Katie si anjing kemana aja lu Iya, gitu kan? kan. Gitu, anjing, kayak- Normalnya gitu. Misalnya nih, itu teman SD-nya dia, terus ketemu lagi pas udah gede. Wajar kalau misalnya lupa mukanya nih. Tapi ini tuh dari jarak SMA ke umurnya yang sekarang itu kayak 8 tahun, 10 tahun, muka tuh udah nggak berubah lagi, ngerti nggak sih? Iya. Ngerti nggak sih? Kayak muka tuh udah nggak bakal berubah anjing, kayak nggak mungkin pas ya kecuali operasi plastik ya. Betul. Kecuali operasi plastik, misalnya pas SMA cowok, pas gede hilang pedangnya gitu kan. Orang ditunjukin juga kok fotonya nih foto waktu kita SMA. Iya, dan fotonya tuh mirip banget mukanya dia. Iya, Mukanya berarti dia nggak yang operasi. SMA sama yang sekarang tuh mirip gitu. Cara sutradara biar kayak film itu tuh stage-nya cepet gitu, ceret gitu. Tapi di satu sisi jadi kayak momen gitu, banyak Iya, momen. jadi kayak lu bayangin lu punya teman SMA udah lama nggak ketemu, terus lu sakit, lu merasa lu udah mau mati, lu pengen temanmu ini menikah sama suamimu. Nggak Itu ada, nggak anjing. masuk akal. Nggak anjing. masuk Itu akal, nggak masuk anjing. Terus kayak pertemuan kebetulan macam apa juga yang bisa mempertemukan juga si Han ini sama itu kayak one in a million chance gitu loh. Nggak masuk akal menurut gue. Iya, terus yang paling gua kesel adalah langsung diundang makan lagi. Langsung diundang makan. Langsung diundang makan, terus tiba-tiba diundang makannya, udah mah diundang makannya satu orang doang, terus tiba-tiba pas si Katie-nya datang ke rumahnya, terlihat di halaman belakang suaminya lagi ngapain barbeque anjing. Diundang satu orang doang sampai barbeque anjing. Kan lu gofoodin pagi sore udah cukup harusnya. Kalau orang kaya mah ya kan. Udah gitu barbecue kan, dilihatnya mereka tuh barbecue-nya siang-siang nih, nge-grill nih. Terus adegan berikutnya adalah cut, langsung adegan makan bertiga. Dan makannya malam. Makannya malam anjing, kayak nge-grill sapi lu 10 jam anjing. Terus yang gue sadari di film ini adalah si dokter ini nggak pernah praktek anjing. Kerjanya nongkrong mulu. Iya, si Nongkrong sama- Katie-nya kan, Si Katie-nya nongkrong sama si Malik sama Mika Tambayong. Nongkrong sama teman-temannya yang bertiga itu. Iya. Nongkrong lagi sama orang yang dijodohin sama dia. Iya. Terus habis itu nongkrong lagi di kafe sama Malik lagi sama si ini. Dokter-dokter yang kayak gini tuh yang bikin pasien itu di rumah sakit ngantri sampai 10 meter anjing. Gue penasaran Dokter kayak gini yang telat-telat datang rumah sakit nih. makanya gue penasaran tuh jabatannya dia apa di rumah sakit itu, jabatannya si Katie ini apa, sampai-sampai dia seolah-olah di film ini dibikin kayak dia tuh yang paling dibutuhkan gitu serumah sakit, kayak dia tuh nggak bisa kalau nggak ada pasien darurat tuh dia nggak ada penggantinya gitu, cuma dia doang yang bisa menangani gitu. Karena si Katie ini juga aneh nih. Si Katie ini gue lihat nggak pernah makan anjing, tapi sehat bugar ya. Kayak nggak kekurangan nutrisi gitu ya. Bangsat. Karena tiap mau makan nih, misalnya si Katie begini, lagi makan nih, dia baru mau begini, gini, ditelepon sama rumah sakit anjing. Iya. Suruh, maaf, ayo Bu Katie. Kita hitungin yang pertama yang Dua kali doang, yang diundang makan. Iya, Setiap mau makan baru mau makan. Baru mau begini, selalu baru mau begini. Hat. Kering. Aku harus ke rumah sakit sekarang, emergensi gitu. Kan, Iya. kan dokter yang jaga banyak, nggak cuma elu gitu. Cuma gue nggak tahu sistem rumah sakit ya. Iya. Siapa tahu emang satu dokter itu yang pantau satu pasien gitu. Iya. Cuma kayak gue lihat si Han ini nggak pernah ada adegan makan. Bahkan pagi-pagi nih mau breakfast lagi makan, dia mau makan begini, anaknya nangis si Altan. Si Altan. Si Altan nangis gitu ya kan. Gue tuh sepanjang film ini ya 110 menit gue tuh cuma nungguin kapan nih si Katie makannya. Ini ya pas terakhir tuh gue udah seneng tuh. Iya. Akhirnya makan. Makan pagi. Udah ngoles-ngoles roti, mau makan nangis ini nggak jadi makan si lagi. Altan. Udah mah ternyata dia kan selalu dipanggil ke rumah sakit. Ada satu momen yang dia makan sama si yang dijodohin sama dia, si Reval Hadi itu, dia dipanggil ke rumah sakit kan.
wah nggak bisa, aku harus ke rumah sakit sekarang. Ya udah dia ke rumah sakit, jadi gagal ngedate gitu. Pas di rumah sakit, tau udah ada dokter senior gitu yang menangani si Hana. Lah terus dia kenapa dipanggil? Dia ngapain? Dia tugasnya ngapain? Dia ngapain datang dan dia ngapain dipanggil? Dia ngapain di telepon rumah sakit gitu kan? Iya, ngapain ditelepon rumah Kalau sakit? misalnya Hana ada yang handle gitu. Iya, itu menurut gua wadaw sih. Kan sebenarnya unsur surprise-nya itu di Hana yang kena penyakit kanker ya. Tapi somehow dialognya ini selalu mengarahkan Hana ini bakal mati. Jadi kayak pas terakhirnya Hana mati, kita tuh nggak surprise gitu. Kita tuh nggak kaget, kita tuh nggak empati. Kenapa gue bilang kayak gitu? Jadi kayak dari awal si Hana ini udah kasih hint kalau dia tuh bakal mati ujung-ujungnya. Kayak pas pertama kali dia pingsan, bilang kayak aku harus baik-baik aja supaya nggak mati duluan. Ntar nih ayang aku nikah lagi sama cewek lain. Nah itu kan hint yang pertama. Itu hint yang pertama. Terus hint yang kedua dia selalu bilang, aku udah punya firasat mau mati gitu. Jadi kayak dialognya itu mengarahkan dia ini bakal mati. Sehingga kita jadi tidak simpati pada saat dia beneran pas mati. dia beneran mati itu kita nggak ada simpati. Harusnya menurut gue ya akan lebih bagus kalau dia itu dialognya itu bukan pasrah, tapi dia tuh berjuang melawan penyakitnya gitu kan. Tapi ujung-ujungnya dia mati, baru kita bisa pasrah gitu. Dan gue juga baru kita bisa empati. Dan gue gitu. juga salah satu yang paling gue nggak suka sama film ini adalah dia banyak ngasih kayak mereka tuh kayak mengharapkan penonton tuh ikut sedih. Tapi menurut gue di gua gagal karena kenapa? Yang paling gue sebel adalah pada saat si ininya mau lepas alat itu kan kayak semuanya udah pasrah, entah alat Oke, bantu pernapasan. kasih konteks dulu. Nah, coba lu dulu, ntar gue ceritain. Konteksnya adalah akhirnya si Hana ini kan dia kena kanker. Kena kanker, dia tuh harus kemoterapi. Cuma kalau kemoterapi berarti kan Bayinya nggak selamat. Janinnya tuh riskan gitu kan. Akhirnya si dokternya bilang, ya udah pokoknya kita harus selamatkan minimal 1 nyawa gitu. Akhirnya dilakukanlah operasi mengeluarkan anaknya. Jadi operasi sesar. Ya. Anaknya selamat nih. Anaknya selamat ternyata si Hana ini koma. Betul. Koma berhari-hari berbulan-bulan. Karena si Hana ini nggak bangun-bangun, akhirnya dokter bilang secara medis ini sebenarnya si Hana ini hidupnya ini bergantung sama alat medis itu gitu. Jadi gimana? Mau dicabut atau mau enggak gitu. Nah, udah. Terus Muncul backsound sedih, terus si Maliknya nangis, akhirnya ya udah. Bahkan sudah sampai si Maliknya itu ngebisikin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ke kupingnya si Hana. Habis itu dia keluar ruangan buat nangis berinang air mata sambil backsound sedihnya itu kan. Gue merasa di situ si yang buat film itu pengen anjing ayo dong berempati, ayo nangis juga gitu, ayo sedih gitu. Tapi menurut gue gua nggak berhasil karena pace film ini secepat itu. Meskipun dia udah dibantu pakai flashback. Jadi si itunya nangis tuh sambil flashback, sambil nginget-nginget dan flashback momen-momen indah bersama si Hana. Tapi menurut gua nggak menolong karena kenapa? Karena kenangannya nggak sebanyak itu. Kalau lu mau ngasih penonton paling enggak mencungkil hati pemirsa aja gitu, menurut gua selain lu kasih kenangan banyak ke si Malik, lu harus kasih kenangan banyak juga ke penonton. Karena gua ngerasa gua nggak dikasih kenangan banyak, seneng-senengnya mereka, makanya gua nggak bisa bersimpati. Iya, makanya gua ngelihat mereka ya sedih, ya gua turut berduka aja gitu. Tapi nggak sampai yang gua pengen nangis juga bareng si Malik gitu. Nih contohnya kayak ya misalnya kayak karena gue nggak tahu di 5 menit pertama aja si Hana tuh udah divonis kanker anjing. Film Iya. itu belum nyampe 10 menit, 5 menit Hana udah divonis kanker. Gimana ceritanya kita bisa mau empati ini? Iya. Kecuali kayak film si Miracle in Cell Number 7. Kita kan dikasih lihat tuh kebersamaan bapak sama anak. Jadi pas bapaknya mati kita tuh sedih Nah, gitu. itulah contohnya. Ini nggak ada di film ini. Ngerti kan poin yang gue maksud? Maksudnya Ngerti, kita paham. nggak dikasih kenangan sebanyak itu untuk jadi mengingat kenangan itu menjadi sedih gitu loh. Ada si Mika atau si Hana bilang kayak gini pas setelah makan malam, lagian cewek kayak kamu mah mana mungkin mau sama suami orang. Tapi si Hana anjing ini ngasih kesempatan mulu, ngerti gak sih? Media istilahnya ngasih chance gitu untuk terjadinya perselingkuhan gitu. Iya gak sih? Iya. Lu temen gak sedekat itu, terus tiba-tiba lu sepercaya itu sama temen yang gak deket-deket amat, sama temen-temen yang deket amat, sama temen yang deket banget aja, itu lu bisa ditusuk dari belakang gitu. Apalagi sama temen yang gak deket-deket amat. Gue pernah ditusuk dari belakang sama teman yang deket amat. Sama yang deket banget aja kita bisa ditusuk dari belakang, apalagi. Gue pernah. Udah! Nah gitu maksudnya, kenapa lu ngasih chance selebar itu, ngasih lu kenapa istilahnya kalau diibaratkan analogi, lu kenapa
udah tahu itu teman gak deket-deket amat, udah gitu lu berharap teman lu itu nggak selingkuh sama suami lu, tapi lu nggak buka pintunya terlalu lebar. Dan semua penonton pasti setuju bahwa dia buka pintunya tuh lebar banget gitu buat kesempatan untuk bisa berselingkuh tuh gila gitu loh. Makanya gue kesel banget sama tokoh Hannah di film ini gitu loh. Terus yang kedua adalah, ini masih menyangkut soal yang tadi ya. Menurut gue melihat film ini tuh kayak lagi menonton orang-orang gila lagi acting aja sih. Bukan kita bermasalah sama actingnya, tapi kayak tokohnya aja, ke karakternya aja kita keselnya. Ditulis. Tadi gue udah bilang, acting sama artisnya tuh they did a really good job, ya. Tapi nggak ada masalah sama acting. Tapi karakternya aja, nih penokohannya aja yang menurut kita anjing banget. Gue menonton kayak sekumpulan orang gila lagi ada di situasi yang aneh gitu ya. Iya. Let's say gini, ini orang di film ini semua karakter di film ini hanya satu yang gak gila, si Atlan, si anaknya si anaknya Mikha Tambayong itu ya. Karena mereka tuh berubah keputusan tuh sangat cepat gitu. Kita bahas satu tokoh ya, dari si Katy. Si Katy tadinya dia disuruh nikah nih sama si Hannah sama suaminya. Si Katy nggak mau. Akhirnya tiba-tiba setelah dia berpikir dia galau-galau di rumah, hari itu juga dia bilang saya bersedia. Nah, terus keluar ruangan tuh. Keluar ruangan ngobrol sama si Malik. Maliknya bilang, si Rizky Nazar. udah nggak apa-apa, nggak usah, nanti aku aja yang ngomong ke si Rizky Nazar ini nggak mau nih nikah sama Katy, tapi si Katy bilang, aku tuh udah nggak ada rasa sama kamu. Di hari kita putus, rasaku udah hilang, kira-kira gitu ya. Iya. Jadi aku melakukan ini murni karena demi sahabatku. Aku udah nggak punya rasa sama kamu. Terus dia pergi. Terus akhirnya mereka nikah. Akhirnya si Hannah ini melahirkan, yang ngurus anaknya si Katy. Si Katy ini hire seorang babysitter namanya Sumi. Si Sumi anaknya kan ceplas-ceplos. Dia tuh bilang, emangnya ibu cinta sama bapak gitu kan. Si Katy, kalau saya nggak cinta, saya nggak mungkin ada di rumah ini. Jadi gimana nih perasaan sebenarnya si Katy ini gimana? Iya. Gitu. Kalau menurut gue si Katy ini orang yang munafik anjing kayak. Tapi di film ini dibuat dia seolah-olah hero-nya gitu. Iya. Ya kan? Tapi menurut gue ini cewek-cewek munafik anjing gitu kan. Nggak ada hero-heronya sama sekali sih. Nggak ada film ini kayak dia tuh sebenarnya pengen sama Malik, dia tuh sange sama Malik anjing. Nah, itu. Tapi dia tuh bersembunyi di balik topengnya yang polos dan ini anjing. Polos. Iya. Gue yakin pada akhirnya si Hannah meninggal, dia pas dalam hati kayak lihatlah aku lah pemenangnya. Iya. Pasti kayak gitu anjing, sumpah. Terus yang kedua tokoh si Malik, si suaminya ini. Si Malik ini juga kayak anjing. Jadi si Malik ini terlihat dia sebagai sosok yang sangat mencintai Hannah. Iya kan? Terus di awal dia menolak untuk menikah sama Katy. Tetapi seiring berjalannya film, dia yang paling sange sama Katy anjing. Iya. Istri lu lagi koma nih di rumah sakit ya. Nah, jadi katanya si Hannah ini si Katy baru pulang dari seminar kedokteran. Dijemputlah dia sama si Malik, which is sebenarnya si Malik ini, dia ini baru dari rumah sakit. Betul. Habis ngejenguk si istrinya. Jadi posisinya mereka udah nikah ya. Iya. Terus si Malik bilang, sepertinya kita harus mulai membiasakan diri jadi suami istri gitu. Si Malik ini akhirnya ngajak si Katy buat makan malam. Si Katy udah dandan, udah pakai gaun. Pas keluar kamar, terpanah lah dia sama si kecantikan si Katy. Gak jadi makan dong, malah anjing. Malah ngen istri lu di rumah sakit lagi koma. Anjing masa bisa anjing titit. Si titit masa bisa ngaji kalau itu gue ya. Iya. Gue nggak bakal tega anjing. Ya berarti ini cowoknya aja brengsek anjing. Iya. Bohong banget dia tuh kalau dia bilang dia cinta banget sama Hannah, menurut gue dia bohong anjing. Kalau tititnya bisa di saat istrinya lagi koma, bullshit anjing. Bullshit namanya. Logikanya anjing banget. Kalau titit lu bisa saat istri lu koma, berarti lu tidak secinta itu. Bullshit. Bener nggak? Kalau di dalam dunia nyata apa ininya dalam keadaan apa anjing? Iya makanya bullshit banget itu kalau dia bilang dia cinta sama Hannah, tapi dia bisa sama Katy di saat Katy lagi koma. Itu bullshit banget, itu nggak punya hati batik. Iya. Lanjut, kita ke si puncak komedinya, puncak masalahnya ada di Hannah. Si Hannah ini cewek yang sangat baik sekali ya. Dia ingin suaminya menikah sama
Cat dari kemarin ya. Challenge apa lagi hari ini? Challenge apa lagi? Jadi kayak dia ini kan ingin suaminya menikah sama teman baiknya. Terus tiba-tiba dia koma. Ternyata dia sadar. Dia amnesia. Dia amnesia. Dia nggak tahu tuh, dia lupa tuh kalau dia yang nyuruh nikah nih si Malik sama si Katie. Terus udah gitu mereka kan posisinya udah tinggal bareng nih si Malik sama si Katie. Masuklah Hana kan ke rumah itu, jadi mereka tinggal bertiga di rumah itu dengan bohong-bohong awalnya. Biarin. Kalau gue nggak gubris ntar makin lama makin caper tuh, satu box tisu tuh dia masukin ke hidungnya. gue nunggu biarin. Terus tiba-tiba si Hana ini cemburu anjing sama si Katie gitu kan. Cemburu sampai yang marah-marah, sampai yang ada kalimat dia bilang, kamu boleh ngambil suamiku tapi kamu jangan ambil anakku. Jadi gini penulis ya, kan ini yang dioperasi ini kan bukan otak gitu, yang dioperasi kan ini perut gitu. Kenapa efeknya ke otak sama ke kepribadian anjing? Kenapa setelah melahirkan jadi berubah kepribadian? Harusnya kalau dia baik, ya udah baik aja gitu, ya kan? Maksudnya sifatnya yang setelah dioperasi dia amnesia itu gak sinkron sama sifatnya dia yang pertama ini gitu. Tapi semenjak dia amnesia itu malah jadi antagonisnya ya? Malah jadi antagonis di film ini. Tiba-tiba jadi antagonis. Kita tuh udah hampir kesel nih. Gue tuh udah hampir kesel segini sama sifat nyebelinnya si Hana yang tiba-tiba jahat. Tiba-tiba mereka udah baikan lagi aja. Makanya kayak Tiba-tiba udah baikan lagi aja langsung kayak Dia tuh kayak ini Hana drop saya Hana banget. bipolar gak sih anjing? Makanya gue bilang kayak orang gila kan? Iya. Gue pikir bakal berhenti di situ orang-orang sakit jiwanya. Iya, Ternyata pembantunya sakit jiwa, mamanya Katie sakit jiwa. Ibunya Katie ini gila nih. Di awal dia ini menentang banget nih. Sampai dia tuh hubungannya gak baik sama si Katie. Gak ada tegar apa-apa. Tiba-tiba mereka berbaikan. Berbaikan anjing si ibunya Katie. Berbaikan, tiba-tiba anaknya Hana yang dirawat Katie itu digendong-gendong. Kata-kata pertama setelah baikan apa? Namanya siapa? Namanya siapa? Pembantunya juga gila. Di awal si Boy tuh kayak dia marah banget nih sama si Katie ini karena dia jadi pelakor kan. Tiba-tiba di akhir pas si Katie ini keluar dari rumah Jadi pro anjing. jadi gini. Maaf bu. Saya sekarang tim Ibu Katie. Tadi sayanya sempat jadi tim Ibu Hana. Iya, sekarang saya tim Ibu Katie. Ibu Katie nggak salah. Nggak ada triggernya juga. Kayak apa Intinya film ini tuh ingin si Katie ini yang adalah seorang pelakor menjadi hero-nya. Iya, ini menurut gua Garis besarnya- red flag film ini Ini itu. membuat gue sangat nggak nyaman karena di sini pelakor itu sangat dinormalisasikan mesti menurut gue. Tapi sebenarnya ini nggak pelakor-pelakor amat kan? Ya nggak pelakor-pelakor amat. Karena tapi, disuruh sama si Hana. tapi yang gue juga. nggak suka banget nih quotes red flag di akhirnya. Ada quotes kayak gini. Tidak ada satu orang wanita pun ingin menjadi wanita kedua. Tapi kadang takdir berkata lain, tinggal Iya. bagaimana kita menyikapinya. Kebahagiaan bukan apa yang kita impikan, tapi apa yang kita jalani. Iya. Itu kan kalimat yang sangat menormalisasi kalau aku jadi pelakor bukan karena keinginanku, tapi karena takdir Tuhan. Bullshit anjing. Pelakor itu satu cewek sang, satu cowok sang. Terjadilah perinian itu anjing. Penceritaan itu Iya. ya. Kalaupun misalnya orang normal ya, berpikir normal ya. Malah yang normal emaknya Katie anjing awalnya. Iya. Kayak ngapain lu sama Tapi- orang yang udah punya istri? Enggak, Maya Katie juga gila di akhirnya Iya sih. ini sama Katie. Semuanya gila di film ini pokoknya. Kalau orang normal dari awal lu disuruh nikah sama suami lu, Udah nggak mau. Suami teman udah nggak mau. Kalau orang nggak sang, Iya. kalau orang nggak mau anjing. Kayak malah jadinya kayak si Katie ini ke Hana harusnya kayak ya, anjing apaan sih nih orang nyuruh gua nikah sama suaminya? Ini Kan gua nggak mau. Ya harusnya risih. Meskipun digambarkan kalau si Katie ini adalah Mantan pacarnya sih. mantan pacar si Hana, itu lebih refleks lagi anjing. Kok Hana? Malik. Itu lebih refleks lagi anjir. Terus di akhirnya digambarkan mereka hidup bahagia gitu. Indahnya kehidupan berpoligami. Gue nggak tahu nih kalau dilihat dari segi agama gimana. Karena film ini tuh agak susah sih. Gua juga nggak berani berkomentar karena gua tidak terlalu mengerti. Karena kan poligami di agama Alpi kan pro kontranya juga kan. Iya. Nah, gue nggak berani melihat dari sisi itu. Gue melihat dari pandangan gue sendiri ya. Dari pandangan gue sendiri, film ini tuh terlalu itu sih menormalisasikan poligami gitu. Setahu gue, yang gue lihat-lihat dari TikTok, dari YouTube, poligami di zaman sekarang dan di zaman nabi-nabi dulu tuh keadaannya berbeda, iya kan? Iya nggak sih? Betul. Jadi kayak maksudnya untuk menormalisasikan poligami di zaman sekarang, bagi gue cukup risih
membuat hati gue nggak nyaman gitu nontonnya. Karena apalagi di akhir mereka liburan bareng anjing. Refleks banget, piknik bareng. Piknik bareng. Ada terus diumumin juga bahwa si istri keduanya hamil. Si Hananya hamil. Terus ininya si Hanahnya ikut seneng. Bullshit anjing. Penulis ini mencoba, aku bikin plot twist aja di tengah-tengah. Si Hana lagi nyuruh-nyuruh si Katie sama si Malik buat nikah. Si Maliknya bilang kayak gini, tapi kan dia itu beda dari kita, dia non muslim. Dia terus penulisnya mencoba plot twist dengan si Katie-nya bilang, aku juga muslim Malik. Aku juga muslim Malik. Tiba-tiba muslim. Terus dia bilang, aku belajar Islam di London. Lu ke pesantren kalau mau belajar Islam. Kenapa lu harus jauh-jauh ke London anjing? Demi belajar agama Islam. Kayak, aku searching di Google ternyata yang terbaik pelajaran Islam adalah di London, di goblok. Cambridge, anjing. Kalau di London mending gua nonton Chelsea anjing. Ngapain gua jauh-jauh ke London belajar agama, mending di sini anjing. Selanjutnya gue mau bahas soal peran Katie sebagai dokter yang sangat tidak meyakinkan. Dokter dari mana yang operasi pakai high heels? Nah, itulah dia. Jadi si Katie masuk ke ruang operasi nih mau operasi Hana ceritanya. Masuk sama tim dokternya pakai high heels. Ya kita nggak tahu ya, mungkin ada mungkin kita nggak tahu kan, mungkin ada di luar negeri atau di mana, tapi setahu kita ya jarang, setahu kita. Setahu aku. Kalau ada mohon maaf, Setahu tapi aku ya, misalnya operasi itu kan berjam-jam ya. Iya, apa tidak pegal berjam-jam pakai high heels? Katie enggak. Iya sih. Terus selanjutnya si Katie ini dibawa ke rumah Rizky Nazar kan akhirnya. Terus Malik ketika si Hana sadar, si Rizky Nazar ini bilang kalau ini tuh dokter pribadi kamu buat ngerawat kamu di sini. Tapi yang dilakukan Katie di rumah itu apa? Ngerawat Altan, jadi babysitter anjing kayak. Kenapa jadi babysitter? Kan babysitter sudah ada perannya tuh si Sumi. Ngapain lu jadi babysitter di rumah itu? Iya, anjing. ngapain lu hire si Sumi kalau lu juga yang ini merawat, bangsat. Terus selain itu ya itu si dokter yang selalu tidak pernah terlihat praktek tapi nongkrong di mana-mana nongkrong. Terus selanjutnya ini juga ada yang gue resah banget. Jadi ceritanya si Hana ini kan koma, terus alat bantu di kepalanya itu yang membuat dia hidup gitu kan. Terus kata dokter mau dilepas atau enggak ini karena sekarang itu Hana tuh ibaratnya hidup itu cuman karena ininya gitu kan. Iya, alat doang. Terus si Rizky Nazar ini bergejolak hatinya gitu kayak aduh lepas nggak ya. Akhirnya yang dia ambil keputusan adalah ya udahlah aku lepaskan, aku relakan istriku meninggal. Pas dia matiin tuh alat dia bilang aku nggak mau kamu menderita lebih lama. Menurut gue tuh bullshit banget ya. Kalau lu secinta itu sama istri lu nggak bakal mau bunuh istri lu anjing. Ya nggak sih? Iya. Kayak di awal kan diperlihatkan dia tuh secinta itu sama istrinya sampai dia rela mengikuti kemauan istrinya untuk menikahi temennya gitu. Tapi kayak bullshit banget. Setelah lu ketemu sama si Katie, lu jadinya mau bunuh istri lu gitu. Menurut gue kayak si Malik ini nggak ada perjuangannya buat menginin istrinya gitu. Kayak mempertahankan istrinya. Istri lu tuh belum dinyatakan meninggal anjing, masih koma gitu. Iya. Kayak masih bisa ditunggu anjir. Kenapa lu bunuh gitu? Ya nggak sih? Atau enggak dia kan kaya, kenapa nggak bawa di rumah sakit yang lebih mantap Yang di luar lebih negeri? mantap, yang lebih keluar negeri kayak. Iya betul. Jadi menurut gue kayak perjuangannya si Malik ini sebagai cowok ini nol. Karena apa? Karena lo udah ngentuh sama si Katie, si Alan. Karena lu udah merasakan memeknya si Katie. Makanya lu rela istri lu meninggal. Brengsek banget nih cowok anjing menurut gue. Menurut gue brengsek betul. Terus ada lagi adegan cringe. Ada satu adegan, jadi kan mereka tuh akhirnya menikah. Di awal-awal pernikahan, mereka ini masih canggung-canggung. Iya. Terus si Katie sama Malik ini ada satu adegan dia di ruang makan. Si Katie bilang, kamu mau aku bikinin kopi nggak? Oh iya, Katie nanya kopi di mana? Oh itu kopi. Oke, gelas. Oh akhirnya si Malik nunjukin ini gelas, ini kopi. Terus ini diseduh atau dimasak airnya? Iya. Kayak lu pikir aja sendiri ya. Kalau mau bikin kopi kan pasti air panas. Iya. Gitu. Ya dua-duanya itu bukan pertanyaan gitu. Ini airnya diseduh atau dimasak ya? Diseduh bisa, dimasak bisa, tolol gitu kan. Iya. Jawaban yang dua-duanya bisa gitu. Iya. Ya udah akhirnya dia ngambil air di dispenser terus dikasih sama Malik. Terus si Malik minum gini. Terus si Malik kepanasan. Gitu kan. Terus si Katie, maaf, aku lupa ngingetin kalau kopinya panas. Namanya kopi
Namanya kopi, bukan kopi kenangan. Iya, bukan juga kopi Starbucks. Yang namanya diseduh sudah pasti bukan memakai air dingin. Kayak maaf aku lupa ngingetin kopinya panas. Harusnya kan gak usah diingetin. Lu pegang gelas begini aja kan berasa ini. Iya. Gelasnya panas. Iya. Kenapa baru kerasa pas di mulut? Di mulut. Pas dipegang kan harusnya udah berasa ya, anjing. Iya. Kalau dari gue ini yang terakhir. Film ini diakhiri dengan si Katie yang akhirnya si Hana yang akhirnya meninggal. Maksud gue kan si Hana ini kanker otak. Ya kan? Stadium 3. Tadinya dia dioperasi, anaknya dikeluarin, dia sembuh, dia sadar. Setelah itu gue nggak melihat ada adegan kemoterapi. Berarti Betul. si Hana ini nggak, setelah dia sembuh tuh nggak berobat, seolah-olah operasi yang kemarin itu adalah operasi pengangkatan tumor otak. Padahal kan yang diangkat Pengangkatan janin. pengangkatan bayi. Kayak Nggak seolah-olah semerta-merta sel kankernya keangkat juga anjing. Seolah-olah dengan diangkatnya bayi itu terlepaslah semua sel kanker dari tubuhnya. Nggak perlu kemoterapi anjing. Iya. Gua rasa sebenarnya ini pembunuhan berencana si Malik sama si Katie nih. Iya. Sengaja mereka bilang, si Hana kita nggak usah ingin aja. Iya. Gak usah kita obatin aja biar Iya. mati gitu. Atau Pembunuhan sengaja berencana nih, anjing. atau sengaja si Malik menahan asuransinya si Hana jadi dia nggak bisa berobat. Nggak, mereka kan orang kaya nggak perlu asuransi gitu. Terus pun matinya ya udah, maksudnya kayak matinya secepat itu. Lagi nyiram tanaman. Si Hana lagi nyiram tanaman, pingsan lagi, dibawa ke rumah sakit. Nggak lama mati. Memberikan quotes kehidupan dulu. Sempet memberikan quotes Sempat-sempat kehidupan. memberikan quotes kehidupan gitu kan, kayak kamu harus ingat aku akan selalu ada untuk kalian dan kita akan selalu bersama. Terus Hana mati gitu kan. Gue rasa sequel film ini menjadi film horor anjing. Karena quotesnya Hana kan aku akan ada bersama kalian. Nah, Berarti sequel gentayangan dong anjing. sequel film ini adalah Hana mengentayangi Malik sama Katie Iya. untuk mengambil nyawa mereka. Karena Iya. kan Hana bilang kita akan selalu bersama selamanya, ya kan? Anjing. Ini bakal jadi gabung satu universe sama Sewudino ini. Nah, ini ada satu momen di mana si Katie ngomong ke kedua orang tuanya bahwa dia mau menikahi Malik. Disitulah orang tuanya marah. Dia marah di depan lemari yang di atasnya ada patung Bunda Maria gitu kan. Ya karena kan Dia- tadinya si Katie ini orang Kristen. Iya, terus dia jadi mualaf. Jadi mualaf gitu. Iya, yang gue bingung adalah kenapa orang tuanya bisa lebih marah dia mau menikahi lelaki yang sudah jelas sekarang sama-sama muslim daripada dia pindah agama. Logik gak? Tapi dia orang tuanya entah kenapa marah besar banget si ibunya. Ya parah sampai bergetar bibirnya. Iya, sedangkan Waktu pindah agama. waktu pindah agama sampai dia sebelum ketemu Malik lagi, biasa-biasa aja pelukan cium-ciuman sama ibunya. Kenapa lu lebih marah itu daripada anak lu pindah agama gitu? Itu anjing banget. Terus setelah dia ngomong mau menikahi Malik, akhirnya dia pergi kan. Dia beres-beres barang, dia pergi. Ada seorang cewek bernama Katie mau pindah rumah untuk waktu yang lama. Untuk Dan dia tinggal selamanya. tinggal selamanya dan dia cuma membawa 2 koper kecil ya. Gua kecil. Bagaimana logisnya cewek bawaannya cuman segitu? Belum skincare, belum make up, belum baju, belum celana, belum daleman. Biasanya kalau liburan aja Belum aksesoris. Biasanya kalau liburan sih kanatnya koper itu isinya cuman buat ini roll rambut sama skincare aja. Nah, belum koper oleh-oleh kan? Kalau lagi ke Bali. iya. Liburan ke Bali. Ini logisnya gimana gitu. Dan gue liatin tuh nggak bawa apa-apa lagi. Itu doang 2 koper kecil itu. Yang gua nggak suka lagi di film ini semenjak Malik nikah sama Katie, peran Hana nih jadi seolah-olah nggak penting. Iya, peran ini jadi Sempet hilang lama tuh Hana. Di sela-sela si Malik nikah sama si Katie, Iya. harusnya ada adegan si Malik ini jenguk sedih melihat Hana. Hana yang belum sadar-sadar. Iya. Tapi ini terlihat dia sangat bahagia malah. Sangat bahagia malah ngewe ya. Terlihat dia sangat bahagia, malah sangat bahagia sama si Katie. Emang Iya. brengsek aja nih cowok anjing. Makanya itu kayak sempet ngilang lama, kata gue mana nih si Hana kok hilangnya lama gitu. Nah terus ada satu lagi yang gue catat, ada yang ngeh gak kalian? Kalau gue salah tolong dikoreksi aja di kolom komentar ya. Tapi gue merasanya kayak gitu. Ada yang ngeh gak bahwa yang sudah nonton film ini, kalian ngerasa gak bahwa bayinya itu kayak beda-beda anjir tiap scene yang dipakai yang jadi altannya? Gue nggak merhatiin bayinya banget, tapi emang jelas yang di bayinya yang pas adegan si bayi dikasih ke Hana, pas Hana udah sadar itu tuh beda tuh sama si bayi yang pas masih dirawat-rawat di rumah. Betul. Tuh. Karena dia lebih bule, lebih putih. Betul. Lebih putih, lebih bule. Betul. Nah pas di awal-awal kelihatannya dia lebih coklat. Nah. Gue nggak tahu tuh kalau misalnya siapa tahu pas
Hana udah sembuh terus bayinya dikasih ke Hana dari yang pas operasi itu jangka waktunya udah panjang, udah kayak Berapa bulan gitu? Setahun 2 tahun. Anggaplah 8 bulan. Iya. Ya kan? Di awal dia kulitnya coklat, di akhir dia kulitnya kayak bule. Siapa tahu dalam jangka waktu 8 bulan itu terjadi mutasi genesi yang membuat si bayi ini jadi berubah ras. Oh, ternyata anakku bule. Judulnya jadi Alhamdulillah Anakku bule. Harusnya lebih itu aja. Alhamdulillah anakku bule gitu. Iya loh. Udahlah HS lah langsung. Ya udahlah, sekarang kita mau memanggilkan seorang ahli. Dia ini adalah ahli di bidang batagor-batagoran. Iya, dan dia juga peternak kumis kucing. Peternak kucing rasa singkong. Langsung aja kita panggilkan Profesor AS. Profesor AS. Boring. Overall film ini menurut Profesor gimana? Ada yang disuka dan tidak disuka Enggak, gimana? overall dulu. Overall ya. Kita udah pasti bukan target pasar filmnya mereka ya. Betul. Ya, yang paling yang bisa aku komen ya ini seperti sinetron versi extended aja sih. Betul. Karena ya ini semua scene ada backsoundnya dan ada instrumen piano dan gitu itu. Dan sebelum filmnya tayang aku udah bilang ini pasti syutingnya kalau nggak di rumah sakit nggak di rumah. Itu dua doang ternyata. Betul. Ternyata bener. Sama Kebanyakan itu. sama satu di kuburan yang kayak tanjakan itu ya. Iya, yang kuburan entah kenapa kuburan tuh di settingnya seolah-olah kayak lagi menanam sengkedan anjing dengan cara sengkedan di pegunungan. Jadi ada tanjak. Jadi mereka tuh ada scene kuburan kan Hananya meninggal. Terus tapi scene kuburan itu bukan di tanah yang lurus, di tanah yang begini anjing. Tanah yang begini. Tanah yang curam begitu anjing. Kayak kebun teh anjing. Kasihan banget mayatnya nyenyak gitu. di dalam Begini, tanah begini. anjing. Tapi tadi di bioskop kita ada 2 orang yang keluar. Satu orang yang sebelah gue, tiap adegan dia selalu bilang gini, anjing bangsat. Di sebelah gue ada cewek itu. Oke, Faiz. Yang aku suka ini kamera, tone dan setnya terlihat banget berbudget sih. Oh iya, Betul. setuju. Sama acting unit Priscilla yang marah itu sambil gemetarnya itu aku suka. Itu gue juga suka banget anjir. Sumpah Unik Priscilla kalau intinya kayak gue kan ngeluarin duit 50.000. Gue nggak nganggap gue ngeluarin duit buat nonton Bismillah Kunikah Suamimu, tapi gue nganggap gue ngeluarin duit Buat actingnya dia. buat actingnya dia karena itu worth actingnya dia tuh mahal banget menurut gue. Masuk ke catatan Hitam versi AS apa? Menurutku di sini riset medis di film ini cukup fatal ya. Karena masa ada seorang ibu-ibu hamil yang cuma pusing dan tumbang sekali langsung, oh kamu kanker stadium 3. Itu dia loh. Terus setelah itu, oh ini harus kemoterapi, ini harus operasi sesar, kamu koma. Terus langsung habis koma, kamu kena amnesia. Semua penyakit aja digabung. Si Hana itu kan dia jalannya pakai begini. Itu bukan karena dia efek habis operasi. Iya. Efek asam urat sih sebenarnya. Ternyata ada asam uratnya. Ada asam uratnya juga, komplikasi dan rematik juga ya. Terus dia ada satu penyakit lagi loh yang kalian nggak tahu. Apa? Ketika dia lagi bipolar. Iya, bipolar. Jadi pas Jiwa. Katie, Hana, ini foto waktu kita SMA loh. Katie. Amnesia tuh bisa merubah kepribadian dia juga. Oke, kalau bagi aku film ini tungguin aja sih di OTT kayak pasti bakal tayang sih. Pasti ada sih harusnya. Apalagi tadi udah ada logo Max Dreams ya. Misalnya kalian adalah fansnya Mika Tambayong, fansnya Rizky. Fans tuh ini anjing. Weh, gue lagi Fans ini anjing. gue lagi pedes anjing. Atau fansnya Siva Haju karena menonton di bioskop silakan gitu. Karena gue percaya film ini tuh pasti ada aja pasarnya gitu. Betul. Bagi gue, film ini treatmentnya bener-bener kayak nonton sinetron ya. Dari pengambilan gambarnya pun kayak sinetron banget. Pengambilan gambar yang segini-gini loh. Iya. Ya kalau iya kayak yang shotnya cuma segini-segini tuh banyak banget. Cuma bedanya lebih HD aja biar Lebih masuk HD. bioskop. Iya. Kalau kalian mau nonton film dengan premis yang mirip seperti ini tapi bagus, kalian harus nonton film India Chori Chori Chupke Chupke. Itu menurut gua itu lebih perih di hati. Premisnya mirip kayak gini, cuma beda dikit aja. Nih kalau gue tuh bingung nih mau nyalain siapa nih. Karena film ini tuh diangkat dari novel ternyata. Jadi, menurut gue ya kalau film-film seperti ini diadaptasi itu tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Betul, dari novel apalagi kita tahu kalau dari novel Iya. kan gila kalau divisualisasiin Bisa berbeda-beda. bisa wadaw gitu loh, bisa nggak logisnya Yang banyak. Balik lagi yang bisa gue bilang adalah tidak semua buku apapun itu bisa diadaptasi. Betul. Itu balik lagi. Seperti Argantara, seperti Bukan Cinderella, tidak semuanya bisa diadaptasi gitu.
Kita masuk ke rating. Alpi rating 3 lah untuk Mbak Yunik Priscilla. 3 betul. Sama 3 sih. 2 aja buat Mbak Yunik Priscilla, sisanya buat acting para pemainnya itu satunya lagi. 3 gue. Aku juga 3. Semuanya buat Mbak Yunik Priscilla. Aku ngefans sama acting Mbak. Ya udah, by the way film ini sedang tayang di bioskop. Ya kalian bisa nonton filmnya. Mungkin kita akan ketemu selanjutnya di film Virgo and the Sparkling. Nah, ini dia. Nih ya, pokoknya bulan depan itu juga akan banjir konten ADC. Ada Virgo and the Sparkling, ada Iblis Dalam Darah. Tau nggak Iblis Dalam Darah? Iblis Dalam Darah. From the producer of Menjelang maghrib. Menjelang Maghrib. Kita pasti akan menantikan karya-karya selanjutnya. Dan juga ada tadi film yang kita lihat trailernya, judulnya Perjanjian Gaib. Dan itu ditulis oleh dosennya HS lagi. Ya udah, segitu dulu ya dari kita. Kita ketemu di Virgo and the Sparkling tanggal 2 Maret. Bye bye.